ketika semisal nih ini menit ke 15. Nah, ketika di menit ke 20 kamu keluar dari ruangan itu, ketika kamu balik lagi, kamu masih ingat notasinya seperti apa, iramanya seperti apa, berarti lagu itu akan berkesan buat siapapun yang dengernya. Dan itu terjadi, Kak Ciko. Lirik ya, aku tadi baru sampai lirik itu gimana itu? Lirik walaupun akhirnya nemu, sistematisnya gimana? Nah, kalau justru rata-rata ya, ketika aku coba menganalisa karyaku sendiri dengan karya-karya teman-temanku yang memang dia baca buku, dia banyak baca buku, bla 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 segala macam. Justru memang itu beda banget karena Kak Ciko, aku ternyata lebih bisa dikatakan lebih apa yang aku lihat pada saat itu akan kutuliskan dalam lirik laguku gitu. Ayo cepetin. Matahari masih nungguin kita loh. Sebenarnya itu perempuan harusnya dapat royalti. Iya. Apa namanya? Reklamnya. Ketika terik matahari di atap rumahku siang itu. Gua buka aja nih. Selamat datang. Ketemu lagi di musik episode ke-8. Ngobrol asik tentang musik. Ini bagian divisi dari kelaspunik.com. Kalau teman-teman pengen tahu hal-hal soal Kelas Punik, silahkan mampir ke Instagramnya. Atau bisa lihat nanti ini record ini akan ada di YouTube. Bisa atau ke websitenya aja kelaspunik.com. Di situ tidak mau bahas soal musik aja ya. Nanti bisa dilihat di sana mulai dari melukis, mulai dari feng shui, ada semua. Nah, kebetulan gua yang ada di divisi musiknya. Salah satunya gua manggil bintang tamu yang unik-unik, yang keren-keren buat teman-teman semua. Sekarang di musik 8 bintang tamunya adalah Kakak AA Nissan Paul. Udah ketahuan dong, gua biasanya megang elektrik, sekarang gua megang akustik. Artinya Nissan ini dia penjurusan ya di akustik. Nissan, Ican, gue biasanya manggil kakak Nisa dengan Ican ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Ciko. Halo. Gitu. Kak Ciko, Mas Bagus. Halo. Apa kabar? Mukanya ramah banget ini. Ini serius. Gue tuh ngefans. Adem. Iya. Adem. Kita yang cowok aja ngeliatnya adem, apalagi cewek. Aduh. Tapi nggak ngasir juga. Kayaknya adem. Oke, Kakak Ican nih berarti sekarang lagi ada di ini ya, masih di Bandung ya? Iya, di Bandung. Oke. Langsung gue tanya-tanya ya, nggak usah basa-basi. Sekarang langsung aja nih, kenapa Ican itu akhirnya memilih akustik? Nah, silakan. Sebenarnya dulu terakhir main, kalau hitungan tahun itu masih hampir lama main elektrik deh kayaknya. Kalau hitungan tahun ya. Ya. Hitungan tahun. Nah, cuman waktu itu memutuskan untuk main akustik itu sebenarnya datang sendirinya karena lingkungan bermusik pada saat itu panggungnya hanya ya reguler di kafe, reguler terus main wedding gitu. Nah, dari situ itu jadi kebiasaan, jadi terbiasa. Nah, tetapi masih ada apa ya, dalam artian ini kayaknya cocok nih ketika bawain lagu ini yang memang lagu sedang pada saat itu lagu-lagu yang memang lagi happening kita bawain, tapi selalu pengen
ngebawain dengan cara yang berbeda gitu, Kak Oke. Ciko. Nggak persis aslinya ya. Gitu. Diapain gitu. Nah, yang pada akhirnya itu mengantarkan pada, loh kok tiba-tiba teman-teman musisi, teman-teman ngamen, itu mereka mengapresiasi, wih, cara main lu beda, bla bla segala macam. Ya. Wah, masa iya? Sama kok. Memang kita sama-sama main akustik, Bang. Enggak. Ada suatu hal yang beda. Oh, mungkin lebih kepada referensi musik yang aku dengar pada saat itu. Karena sebelum transisi ke akustik itu terakhir aku main elektrik tuh mainin lagu-lagu country, denger karya-karya ya country music lah ya gitu. Dulu tuh makanya mungkin itu yang pada akhirnya bunyinya jadi berbeda, cara mainnya jadi berbeda karena 70% pasti kita terpengaruh atas apa yang kita dengar. Iya, betul. Setuju. Jadi terakhir Aican itu main elektrik apa? Sekitar 2008-2009 deh kayaknya. Oke. Ketika peralihan ke akustik itu ada beberapa kesulitan nggak? Atau memang sebelumnya sudah pegang akustik? Nah, dulu memang aku diajarin papa tuh pertama kali itu belajar baca not, terus pegang gitar, duduk, pakai footstool. Memang diajarin awalnya klasik ya, Kak Ciko. Aku sempat belajar klasik. Meskipun sekarang yang akhirnya ke depannya jadi bekal itu secara komposisi dan dinamika yang memang sering kita dengarkan di komposisi klasik gitu. Kurang jadi lebih seperti dulu berapa tahun klasik? 2 tahun? Sebenarnya hitungannya nggak tahunan. Oke. 1 tahun lah, paling mentok 1 tahun karena pada saat itu waktu SMP itu kayak wah ya kita tahu lah ya anak SMP tuh pengennya yang ini kok main gitar duduk, wah udah deh aku pengen ngeband, gitu. Tapi yang pada akhirnya loh secara tidak sadar 2012 ketika mulai memberanikan untuk bikin karya, loh yang pada akhirnya aku punya karya yang memang lebih dominan akustik gitu. Itu hasil dari dalam artian hasil dari aku akustikan di kafe, bla bla segala macam, denger lagu makin banyak. Akhirnya, nah salah satunya adalah lagu yang memang itu salah satu lagu yang bisa dibilang mengawali atau nge-present ke publik lagu yang memang wah aku pede banget nih main akustik ya, yang bareng Sarah and Soul salah satunya ya gitu. Sarah yang cakep itu ya? Ya boleh lah. Kalau cewek cakep. Iya. Saya juga cewek. Sarah harmonika kan? Ya. Oke. Nah, boleh dimainin loh yang waktu itu yang awal. Silakan. Ini salah satu ya dari beberapa, cuman yang memang ini gua banget nih. Iya, terus kalau misalkan nih teman-teman waktu itu ya, teman-temanku waktu itu pengen main akustik. Nah, ini salah satu hal yang memang nge-trigger mereka gitu kayak, wih main akustik sendirian. Terus kayak gayanya tuh kayak kayaknya gue nggak usah wawancarai deh. Gue main aja. Nah, oke. Itu yang
yang akhirnya wah ini kayaknya style ini kayaknya gua banget Ya. ya, itu sebagai salah satu. Nah, Betul, itu salah satunya. yang gua pengen tahu tuh Ai-chan itu preferensinya itu banyak dengerin apa sih? Ya mungkin country-nya country siapa, atau mungkin Oke. rock-nya rock siapa. Bisa sharing Oke. ke kita siapa aja yang didengerin. Yang jelas kalau untuk terutama, nah justru pada saat itu banyak kedengerin karya-karya yang memang bukan gitar akustik. Oke. Iya, bukan gitar akustik. Malahan ini yang agak aneh ya. Yang agak aneh tuh dalam artian aku sering banget dulu dengerin albumnya Scott Henderson waktu dia bikin blues album. Oh iya. Dog Party gitu ya. Dog Party gitu kan. Nah, terus Robin Ford ya, saat itu ya B.B. King, terus Eric Clapton sudah jelas. Terus, nah akustik itu aku dengerin waktu itu tuh kayak Tommy, itu salah satu my guitar hero lah ya. Tommy Emmanuel sama ini Aldi Meola. Yeah. Aldi Meola. Nah, ternyata konteksnya bukan mengulik secara wah ininya kemana, enggak. Aku cukup untuk mendengarkan setiap hari apa yang mereka buat gitu. Dengerin yang pada akhirnya ada beberapa hal yang memang itu keluar dengan sendirinya saat aku bikin karya gitu. Kayak ternyata ketika dengerin lebih jauh lagi, ini kok bisa apa? Ada beberapa gaya ataupun teknik yang pada akhirnya nganterin, itu cara main mereka gitu loh, gitu Kak Ciko. Secara tidak sadar, secara tidak langsung. Entah kenapa gitu. Kayak, jadi dari dengerin komposisi mereka, akhirnya kita bisa narik kesimpulan, dia cirinya tuh ini. Yes. Di Eric Clapton cirinya ini. Betul. Malahan salah satu semisal nih kayak apa namanya? Ada di salah satu laguku yang tentang kisah para nabi itu. Apa namanya? Kalau kita dengerin di gitaris ya di gitar salah satu gitaris dunia lah gitu. Kita pasti ngeh dengan teknik yang semisal nih seperti ya. Nah, udah. Kayak seorang Nuno Bettencourt di Midnight Express dan lain-lain. Nah, tetapi maksudnya ketika kita bawa ke konteks yang lain, ketika kita bawa ke kamar yang lain, itu tuh menjadi sesuatu yang memang kayak justru akan bingung lagi ketika ada pertanyaan, sebenarnya genre lu apa sih? Gitu Kak Ciko. Iya. Itu yang paling susah aku jawab. Itu yang paling susah aku jawab. Ketika orang genre. Oke. Tapi kalau gue pribadi tuh melihat Ai-chan itu sebenarnya gabungan sih. Walaupun memang cirinya adalah brandingnya. Gue nyebutnya istilahnya brandingnya ya. Karena gue percaya Ai-chan itu main elektrik juga pasti bisa. Itu di akustik kan. Iya. Jadi kayak ada Nuno-nya lah, ada apa ragtime-nya pasti dengerin. Django juga pasti dengerin juga. Iya, Django aku dengerin. Kan? Pasti dengerin. Nah, terus ini juga pengen gue tanya tuh, akhirnya Ai-chan itu kan main-main reguler gitu. Terus akhirnya menemukan, ini ternyata bentuk gua ya. Apa yang bikin Ai-chan itu akhirnya gue kayaknya mesti bikin nih. Triggernya apa tuh? Gue kayaknya harus bikin. Ini kebetulan gue suka main akustik, gue suka cirinya,
Aku harus berkarya nih. Apa yang jadi tercetus dalam bikin Aichan? Nah, sebenarnya triggernya adalah panggung itu sendiri, Kak Ciko. Panggung itu sendiri sebenarnya triggernya. Dalam artian panggung itu salah satu faktornya. Teman-teman musisi nih, teman-teman musisi sengamen lah ya. Teman musisi sengamen, iya mereka kayak appreciate bahwa di cara main lu tuh beda, segala macam. Oh gitu ya. Nah, satu sisi lagi adalah kalau kita main di entah itu cafe ataupun wedding, mungkin itu hanya sebatas memang panggung itu memang untuk menghibur orang. Kita nggak bisa show off sedemikian rupa lah, kayaknya nggak bisa explore ya. Iya. Dari ya mungkin baru juga start udah ngepick ya. Kasarnya gitulah ya. Baru juga start udah ngepick. Oh ya udah. Nah, akhirnya itu jadi sebuah trigger, Kak Ciko. Ya. Itu jadi sebuah trigger bahwa memang ternyata mungkin ada panggung lain yang mungkin bisa merealisasikan apa yang kita pikirin nih, apa yang kita godok, apa yang kita kemas seiring berjalannya waktu gitu. Proses-proses belajar ini yang pada akhirnya memutuskan untuk udah deh mungkin aku akan cari panggung lain yang memang mereka lebih appreciate terhadap apa yang kita pikirin, kita mainin, yaudah akhirnya gitu, Kak Ciko. Ya itu sebenarnya gue nanya itu buat diri gue sendiri. Itu salah satu bentuk keirian gue sama Aichan. Itu yang gue sih ada beberapa gitu, tapi belum gue keluarin. Entah gue masih belum berani, atau masih belum seproduktif lu gitu. Itu keren. Oke, sekarang berarti elemen apa kalau buat Aichan kalau bikin komposisi dengan akustik tuh apa yang dipikirin? Misalnya kayak wah akustik tuh dia punya spesial lain dibanding elektrik, gue pakai teknik ini atau bagaimana? Yang jelas dalam berkat terutama ya yang menjadi itu bisa jadi yang pada akhirnya ke depannya itu jadi sebuah prinsip juga, Kak Ciko. Oke. Nah, ini penting nih. Itu jadi prinsip juga. Seperti apapun nanti hasilnya, yang harus aku pikirin pertama kali adalah rhythm. Dalam artian, karena gini, kenapa rhythm? Pasti adalah dimanapun orang dapat ide, tiba-tiba orang dapat langsung nada ataupun lirik. Ya. Nah, tetapi biasanya, aku tuh gitu, Kak Ciko. Biasanya, ketika aku menemukan lagu tiba-tiba misalnya kayak nah, itu tuh sebuah clue untuk aransemen yang akan dibangun nantinya. Gitu. Jadi intinya di saat aku menemukan lagu, maka di situ di waktu itu pula lahirlah aransemennya. Seperti itu, Kak Ciko. Dan secara tidak langsung itu konteksnya adalah sebuah ritme, sebuah irama. Gitu. Menurutku ya, dan itu memang jadi prinsip sampai saat ini. Sampai ke depan. Gitu. Oke, jadi kalau Aichan itu prosesnya adalah dapat notasi ini, dapat ilham nih. Ya. Langsung ngebangun ini ritmenya cocoknya ke sini nih. Yes. Jebret. Nah, itu begitu ritme itu udah ada, itu gimana? Langsung direkam kah di handphone atau bagaimana?
Nah, ini yang terjadi dan ini tuh ada sempat kita sering denger lah salah satu pernyataan musisi-musisi dunia, entah itu Paul McCartney ataupun Axl Rose. Dia sempat bilang kayak ketika misal nih ini menit ke 15. Nah, ketika di menit ke 20 kamu keluar dari ruangan itu, ketika kamu balik lagi, kamu masih ingat notasinya seperti apa, iramanya seperti apa, berarti lagu itu akan berkesan buat siapapun yang dengernya. Dan itu terjadi, Kak Ciko. Kasarnya, selang beberapa waktu, aku nggak lupa. Dan sempat ada beberapa lagu yang memang sekarang ya, alhamdulillah pendengarnya ada, bla bla segala macam. Itu tuh aku usahain buat nggak aku rekam dulu. Katanya ketika lagu itu selang beberapa waktu kita masih ingat, berarti lagu itu cukup kuat untuk didengarkan lagi, gitu, Kak Ciko. Berarti Aican itu begitu dapat itu memang nggak direkam dulu ya? Enggak. Itu Ya, kan? Ya, meskipun ada ya karya-karya lain yang memang ya ketika dalam perjalanan aku iseng rekam. Cuman menurutku kayak aku lebih interest ke hal-hal yang memang nggak aku rekam, tapi selang beberapa waktu ke depan aku masih inget bunyinya seperti apa, notasinya seperti apa, iramanya seperti apa, gitu Kak Ciko. Keren juga ya. Oke, sampai sini Mas Bagus ada pertanyaan nggak? Gue buka pertanyaan dulu nih. Wah, saya bilang itu tadi luar biasa. Artinya itu mungkin yang dinamakan ilham ya. Ilham itu kan macam-macam ya. Ilham itu nggak cuma betul. dalam bentuk apa aja. Jadi ilham itu tahu-tahu muncul dan orang yang terpilih itulah yang akan menghaki atau yang diberi hak untuk ilham. Kalau kita bicara secara spiritual ya. Jadi betul. Kayak Newton ya. Newton itu semua orang melihat apel jatuh dari ini, tapi kenapa dia yang dipilih untuk ya. Nah, ini sama juga di dalam hal seni, berkesenian juga gitu. Makanya itu yang menjadi originalitas seorang seniman. Jadi ketika dia itu memang haknya si seniman itu untuk menggali, mengeksplor apa yang dia di kepala dia atau dari apa yang muncul itu ya. Kalau saya melihatnya lebih ke situ ya. Jadi ini luar biasa. Saya baru dengar ini, maksudnya biasanya saya baru dengar ini ya, itu nada itu berulang-ulang sama, ritmenya sama dalam waktu yang lama, itu luar biasa loh. Benar, ini luar biasa karena biasanya orang langsung direkam sebentar atau minimal dalam satu hari itu dia nulislah notasi ataupun apa gitu. Ini dalam waktu yang lama ya, Ican ya. Iya, masih teringat terus ya. Masih teringat terus. Berarti memang si lagu tersebut punya daya untuk ini kayaknya akan lama nempelnya, akan mendapatkan kesan yang baik gitu. Dalam artian karena sebelum kita present ke orang, sebelum kita persembahkan ke orang, mungkin badan kita dulu nih yang harus jadi jadi ininya ya, jadi percontohan dulu ya. Iya, harus suka dulu ya. Gitu. Ya, tapi aneh, maksudnya tuh bisa sama dalam waktu yang lama, berarti itu memang ya sudah diberikan lah ya. Nih jatahmu untuk lagu ini. Itu originalitas. Makanya karyanya itu aku dengar berulang-ulang, kok enak, kok ya, ini apa ya, resepnya apa? Gak ada yang gak enak, Mas, beneran. makanya aku tadi, maksudnya aku di awal aku ngomong itu dia itu termasuk seniman jujur, makanya aku bilang orisinal jujur. Ya. Makanya nggak itu yang aneh sih dia, kayak gampang. Makanya terdengar gampang. Jadi teknis tuh ngikutin tadi, ilham tadi ya, bener nggak, Mas Ican? Betul, Mas Bagus. Teknis tuh ngikutin, ya. Teknisnya ngikutin, ya. Ya, jadi keluar dulu notasi dasar tadi, terus nanti aransemen belakangan, aransemennya bakalan kayak gini ya, secara teknisnya gitu ya. Secara teknisnya, ya. Nah, terus ada beberapa hal juga yang memang
aku pengen selalu semisal nih, mudah-mudahan memang ke depan terus konsisten seperti itu. Salah satunya adalah aku pengen selalu ngasih secara tidak langsung ngasih challenge ke setiap orang yang denger sebenarnya. Itu dari cara bermain ya. Ngasih challenge itu dalam artian terlepas dari sepopuler apapun notasinya, tapi orang masih bisa menggali banyak hal dari sisi yang lain gitu. Misal kayak tadi kayak laguku yang memang paling ngepop misal gitu. Yang kayak berdua tuh juga kayaknya ya kayak gitu. Juga loh berdua. Lumayan. Itu aku sambil nyontek sih sebenarnya. Gitu. Nah, iya. Kurang lebih gitu Kak Ciko, Mas Bagus. Jadi gimana caranya, karena gini, mungkin ini salah satu hal yang memang awalnya aku pengen banget nih belajar musik secara akademisi sebenarnya, tapi nggak kesampaian karena mahal. Karena mahal. Nah, terus yang pada akhirnya makin kesini, tapi apa ya yang bisa aku kasih yang itu bisa jadi media untuk orang belajar dari karya-karya yang aku buat. Nah, akhirnya mungkin lebih dalam lagi, mungkin sisi ini nih yang memang harus ibaratnya dalam artian aku pikirin nih. Semisal nemunya lo Kak Ciko ya, kalau pas nemunya aku nggak peduli ini akan sesulit apa. Nah, tetapi setelah itu tuh ada aku analisa lagi. Oke, orang bisa belajar nih dari sisi ininya, orang bisa belajar dari sisi ininya. Gitu Kak Ciko. Kasarnya nih lagu asal usut kayak yang tadi aku bilang ke Kak Ciko. Misalkan nah gitu kan. Nah, jadi kasarnya di situ ternyata kita belajar apa yang dinamain groove ataupun rhythm ataupun melodi yang dimainkan di waktu bersamaan gitu semisal, atau pengertian simpelnya itu fingerstyle gitar tuh gini ya. Nah, sebenarnya kan tapi secara notasi tuh kayak kenapa orang bisa semisal dengan interpretasi mereka bilang bahwa wah ini tuh blues, ini tuh semisal country, ini tuh ini. Nah, itu sebenarnya kayak salah satu yang aku present ke orang agar orang bisa belajar dari situ Kak Ciko. Gitu. Mudah-mudahan ya. Enggak, itu bukan mudah-mudahan, memang sudah terjadi. Sudah terjadi. Aduh. Ya. Itu Kak Ciko. Aduh, itu keren banget soalnya. Itu sudah terjadi karena gue tuh termasuk orang yang suka blusukan sih sebenarnya. Sama. Tos kita. Iya, gue suka blusukan juga ya. Ya tapi kalau gue sih main ya gini-gini aja sebenarnya, santai-santai aja. Serius. Nah, gue suka blusukan. Terutama untuk Anissa, gue tidak 100% ngeliatin dari A sampai Z ya. Tapi buat komposisi gue coba dengerin. Wah, ini mainnya nggak gampang gitu. Maksudnya dari sisi ilmu pengetahuan kita bisa dapet, terus dari sisi notasinya terdengar ringan, bisa didendangkan secara komposisi ya. Ini menurut gue pribadi. Betul. Nah, terus kemudian lirik-liriknya itu ngena gitu loh. Lah iya, berdua saja denganmu itu kayak bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Begitu ada lagunya, hadir impact-nya tuh dalam banget. Sehari-hari itu.
Iya. Iya, Dari pengalaman sehari-hari kerayu tuh. Iya, pasti nggak mungkin dia. Maksudnya itu gue lihat jujur itu kayaknya dia banyak lirik-liriknya itu yang walaupun tetap ada unsur imajinasi, tapi relate-nya sama kehidupan asli itu dekat gitu. Oke. Ya gimana menanggapi komentar gua? Betul banget. Jadi memang, nah, apalagi apa ya, makin ke sini aku pengen makin menyuguhkan apa yang kita obrolin di atas meja gitu. Tapi dengan apa namanya? Dengan suguhan-suguhan yang memang kita pikirin, kita kemas sedemikian rupa sehingga kayak ketika aku selalu pengen bikin karya yang memang orang akan bisa dengan mudah untuk mendengarkannya. Tetapi ya balik lagi ke yang tadi kita ya, sempat singgung itu Ferguson gitu ya. Ya tapi ini menurut gua ya. betul. Iya kan? Betul. Semudah itu Ferguson. Tapi itu gua satu tuh, itu ramuannya tuh bagus banget. Nah terus ini, dan kalau mungkin teman-teman juga yang belum pernah dengar karya-karyanya Ican itu bisa silakan langsung menuju platform digital ya, lihat YouTube-nya juga, dikepoin juga. Itu gue juga melihat Ican itu juga ada berbau-bau spiritualnya juga. Contoh Adam dan Hawa. Ikhtiar kalau nggak salah ya. Oh ini ta'aruf. Ta'aruf tuh, ada ta'aruf. Itu Ican tuh kayaknya punya dimensi lain lagi. Loh, itu menurut gue pribadi loh. Betul. Kehidupan fisik, kehidupan metafisik juga ikut agak-agak belusukan juga ke situ. Belusukan juga. Iya. Ada unsur spiritualnya ya. Iya. Menurutku kayaknya ada message yang disampaikan ke situ juga. Setuju Kak Tiko. Ya, Ican itu iya, Mas, beberapa singlenya dengan kayak kita ngedongeng tapi ini apa namanya dalam bentuk tutur lagu, dan lagu itu musiknya tuh musik yang misalnya kan kebanyakan kalau musik religi itu kan yang musik ya seperti itulah ya, tapi ini enggak dikemas dengan musik-musik yang apa ya, beraneka macam dan enak didengar gitu loh. Itu gimana itu idenya tuh? Sebenarnya kalau secara lirik atau secara kisahnya memang itu hal yang memang tidak dapat nggak bisa kita kembangin sembarangan, dalam artian misal kayak ada lirik yang bermakna singa menggambarkan keteguhan dan tak putus asa. Itu salah satu kisah yang aku persembahkan nih, menceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam. Nah, itu memang julukan yang sudah semua orang, dalam artian semua orang tahu bahwa julukan Nabi kedua tuh ini ya, Asadul Usud misal. Maknanya singa, bla bla segala macam. Nah, mungkin secara kisahnya itu nggak bisa aku explore lebih, Mas, karena memang dalam artian justru gimana caranya bisa kita mudah bisa kita sampaikan dengan mudah ke publik gitu. Nah, tapi sisi lainnya adalah secara musikalitas di karya-karya kisah para nabi ini tidak ada batasan apapun untuk musiknya gitu. Malahan, nah ini sesuai dengan judulnya, eksplorasi eksplorasi gitar akustik dalam berkarya. Ini salah satu yang memang sudah aku lakuin di lagu-lagu kisah para nabi
yang memang sudah dirilis. Yang pertama aku lebih ke Ragtime. Yang kedua itu Asadul Usud, itu cross ya. Ada yes, misal kayak Adam dan Hawa juga. Nah, Adam dan Hawa itu kan lebih ke Ragtime ya. Ragtime, Adam dan Hawa. Yang kedua itu lebih ke apa ya, bisa dibilang blues ataupun apa ada ya, selangkah itu ya gitu kan. Nah, terus kayak yang ketiga kayak apa, kisah Nabi Nuh. Nah, itu aku lebih ke musik-musik yang tadi sempat kita singgung, Django Reinhardt. Itu aku pakai lyrics itu Django Reinhardt. Iya, saya lihat. Nah, di tahun ini mungkin. Nah, ini aku benar-benar menyuguhkan rhythm and funk dalam satu gitar nih. Kisah tentang Nabi Hud nih. Wah, aku kemas lagi. Ada apa? Sound elektronika atau ada apa gitu. Gitu Kak Ciko. Jadi justru tanpa batasan apapun untuk sisi musikalitasnya ketika menyuguhkan karya-karya religinya dari musikalitasnya ya, dari sisi musiknya itu aku nggak ada batasan apapun, itu aku lebih bebas, lebih apapun gitu Kak Ciko. Tapi idenya dari mana ya, atau keinginan apa sehingga membuat menceritakan kisah-kisah Nabi itu, ada keinginan apa sampai terus kemudian dikemas dengan musikalitasnya ala Sanford, seorang di Sanford. Awalnya itu dari kebetulan ada teman salah satu inilah dia wartawan musik juga. Nah, awalnya tuh dia nantangin gini. Apa namanya, kan waktu itu momennya pas mau bulan puasa kalau nggak salah. Waktu itu pas mau bulan puasa dia nantangin. Bang, sekarang kalau bikin sesuatu yang berbeda, mau nggak katanya? Bisa nggak bikin ya tentang kisah para nabi? Wah, menarik banget gitu kan. Berarti kan umum. Iya, berarti kan harus 25 tahun, Mas. Iya. 25 nabi. Berarti harus 25 tahun dong. Makanya kan wah, enggak, ada tahun-tahun yang memang kita rilis 10 lagu. Tahun depan misalnya kita rilis lagi 10, kita rilis lagi 5, misal segala macam. Wah, menarik. Akhirnya ke-trigger lah untuk ya udah aku coba cari dulu beberapa sumber-sumber yang memang harus aku baca. Harus dalam artian penafsirannya seperti ini, penafsiran seperti ini. Itu secara lirik. Nah, balik lagi, kalau secara musik itu memang itu kayak nggak ada batasan apapun gitu, Mas. Jadi aku pengen bebas mengeksplor apapun di lagu-lagu kisah para nabi tersebut gitu. Ya, itu tuh luar biasa. Maksudnya jadi gini loh, kayak mendongengin apa? Ya, kalau aku bilang mendongengin kisah-kisah, dan itu untuk masyarakat yang jadi enak, ini kayaknya sesuatu yang baru terus bisa didengerin, dan itu ada message-nya ya. Betul. Saya kalau gitu tuh jadi ingat gini, Mas. Jadi ingat kisahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi beliau itu menyampaikan dakwah dengan waktu itu latar belakang orang Jawa yang suka gamelan, suka ini ya kan. Nah, dia mengemasnya dengan itu. Sampai wayang segala macam kan yang menciptakan wayang kulit atau membuat tontonan wayang kulit kan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ketika orang itu mudah diterima masyarakat Jawa gitu kan. Sehingga dakwahnya itu mudah diterima. Nah, ini dalam era modern ini ada seperti ini, dan ini menarik kan, artinya dia cucunya ini, kalau nggak cucunya Prabu Siliwangi. Sunan Kalijaga ini kayaknya harus kita selidiki nih, Mas. Iya. Kita dengarnya enak tanpa ada kita tegang, apa kita serius atau apa, kita relax dengerin tapi dapat. Nggak tahu masuk di alam betanya atau apa gitu, nggak tahu. Nah, ini menarik. Saya muter berulang-ulang tuh yang Nabi Nuh itu yang aku suka ya, yang dia sampai berapa ini kan. Iya, betul, ceritanya enak kayak dongeng, kayak dongeng gitu loh ya. Saya menikmati dongeng tapi ada musiknya, ada nyanyiannya, dan itu lebih kena loh daripada kita di dongeng ini. Ya karena mungkin saya suka musik ya, nggak tahu ya. Tapi at least semua kayaknya orang-orang pasti bakal seneng deh kalau dengerin itu. Itu harus banyak dipopulerkan itu, Pak. Jadi mungkin apa ya? Jadi media ya, spiritualitas gaya kekinian kalau saya bilang.
Betul. Ya, gaya kekinian itu. Artinya dengan cara itu orang-orang bisa nangkep apa message-nya, apa ini. Dari hobinya, dari kesenangannya, dari dramanya itu. Sama seperti waktu dulu Kanjeng Sunan Kalijaga kan gitu. Ketika dia mau berdakwah, tahu orang Jawa itu suka kesenian, orang ini suka gamelan, suka tontonan, dipakailah dengan bahasa itu gitu loh. Oke. Gitu, tapi keren. Ini rencana udah nabi keberapa ini? Ini tahun ini tuh harusnya tahun kemarin tuh keempat, cuman karena kemarin itu aku nggak sempat produksi visualnya. Nah, yang pada akhirnya tahun ini akan yang kisah Nabi Hud akan rilis, Mas. Oke. Ini akan ya mohon doanya karena ini akan berdekatan banget antara albumku yang memang full berbahasa Sunda sama satu lagu yang memang kisah para nabi gitu. Gitu. Berarti Ican udah riset juga tokoh-tokoh Sundanya siapa aja. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya, kalau misalkan lagu-lagu yang memang tentang oh ya, sorry, yang Sunda temanya aku juga belum tahu ya. Nah, kalau berbahasa Sunda itu lebih kepada itu tadi, obrolan di atas meja. Yang ketika disampaikan ke orang itu bisa jadi trigger yang baik, trigger yang positif gitu. Iya, kalau ya misal nih Dalton ini. Alirannya kan. Misalnya dia juga dengerin Cak Nun juga. Iya, dua orang itu orang gila-gila kan, itu luar biasa kan, Cak Nun, Kang Dalton. Dia pemain gitar atau apa sih sebenarnya? Itu yang membuat unik. Itu yang membuat unik. Jadi makanya kalau saya tuh dengar kok di dalam teknik bermain gitar ada sesuatu yang lain, ada isi yang lain gitu loh, ada apa yang lain. Dan salah satu salah satu memang yang jadi visi misi juga sampai sekarang adalah aku harus bisa gitar akustik ini harus bisa berbaur dengan jenis musik apapun. Gitu Kak Ciko. Salah satunya yang memang sudah aku lakuin kemarin waktu aku kolaborasi sama Asep Balon sama Uli Ozara berbahasa Sunda. Dalam artian itu perdana juga aku bikin lirik bahasa Sunda dan kita present ke orang. Ternyata ya alhamdulillah Kak Ciko, Mas bagus. Maksudnya appreciate sekali gitu lewat apa namanya kerja director, orang-orang visual yang hebat, bla bla segala macam menginterpretasikan lagunya seperti apa. Jadi dalam artian wah ini harus diteruskan akhirnya. Itu kan obrolan di atas meja. Ketika kita ngobrol, tiba-tiba ada motor lewat. Ya, tong di gerung-gerung. Ini yang Kak Ciko yang orang Surabaya aja ngerti loh itu. Aduh, makasih Mas. Aku anak 1000 pulau, Mas. Sunda iso. Apa iso aku? Aduh. Gila. Nah, itu kita sampai sini itu kita belum dapat bocoran dari Kakak Ican nih. Bagaimana mengenai liriknya? Oke. Liriknya ya. Karena kan belum begitu dapat liriknya kan? Atau memang kadang-kadang ada yang udah dapat kata kunci atau gimana? Ya, rata-rata justru yang pertama aku temuin itu hook-nya dulu. Hook si lagunya dulu. Yang pertama aku temuin. Rata-rata kayak kayak di gerung-gerung kemarin tuh salah satu contohnya nih. Lagi ngobrol gitu sama temen karena posisinya waktu itu mau ke studio dan memang aku dijemput temen tuh pakai motor, kena hujan. Oh ya udah akhirnya melipir dulu ke Indomaret gitu. Ketika lagi asik ngobrol tentang mimpi, bagaimana tentang musik, tentang movement banget. Tiba-tiba itu depan Indomaret yang naik motor wang. Itu sampai sebenarnya emosi, cuman dalam hati aja Ganeng Arisia sampai kayak gitu. Yang pada akhirnya itu kan jadi lirik awal yang memang di lagu tersebut kan. Lirik awal tuh Ganeng Arisia gitu.
Oh gitu ya. Ya, emang seniman beda ya. Menganu, lihat sesuatu, rasakan sesuatu, terus jadi karya gitu loh. Iya. Gitu Kak Ciko. Iya, itu. Tapi gini, dari lagu-lagu yang ciptaannya itu banyak dari pengalaman pribadi ataukah dari Iya. maksudnya atau merasakan sesuatu kemudian muncul gitu atau ngarang atau apa? Betul. Itu 97% koma sekian lah. Itu rata-rata yang aku alamin semua. Oh, pantesan. Jadi Pesan dalam banget. kerasa itu. Jadi kerasa, makanya ketika message-nya diterima itu kerasa delivery-nya. Dan ini juga ya, satu kalau menurut gua sih mungkin ada sisi bagusnya tidak belajar akademis. Ya. Bukan berarti akademis itu jelek ya, bagus lah. Betul. Tahu. Tapi karena gue pernah, iya jadi gini, iya tapi ini sepengetahuan gue ya, gue baca kayak Van Halen itu karena dia tidak ikutin gitaris lain, dia nggak belajar, akhirnya dia ya karena dia satu-satunya referensinya bapaknya yang artinya bapaknya pemain jazz, betul. Dia terinspirasi walaupun dia suka Eric Clapton salah satunya bapak dia tuh kayaknya sayang banget sama bapaknya yang menginspirasi dia. Itu notasi-notasi satu kayaknya dari bapaknya dia nemu salah satunya. Akhirnya dia karena dia tidak kepatok dengan tanda kutip ya kaidah-kaidah yang umum dipakai orang. Iya. As akademis, lu harus ini, dia akhirnya bebas. Gua mau apa kayak. Tapi di gitarnya juga itu Van Halen itu gue nggak ada gitar yang gue suka banget, copot necknya Fender, pickupnya Gibson digabung sendiri, di solder itu bikin sendiri, di solder sendiri, akhirnya kasih plester, lakban, dicat-cat sendiri, ya karena dia nggak ada referensi secara umum gitu, itu gila imajinasi sih kalau menurut gua tuh. Musisi itu nomor satunya tuh tetap poinnya mau belajar kayak gimana, mau nggak belajar kayak gimana, yang pasti dia harus punya sense imajinasi tinggi sih. Betul. Menurut gua. Betul. Gitu. Setuju Kak Ciko. Sampai ampli-amplinya juga itu Mas Bagus. Itu dia ampli-amplinya tuh dikereng, dia kan suka kereng semua, dia nemu formula sampai tolong gila. Kak Ica juga ngerti ini bisa. Jadi referensi apa yang lirik ya, aku tadi baru sampai lirik itu gimana itu lirik walaupun akhirnya nemu sistematisnya gimana? Nah kalau justru rata-rata ya ketika aku coba menganalisa karyaku sendiri dengan karya-karya teman-temanku yang memang dia baca buku, dia banyak baca buku, bla 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 segala macam. Justru memang itu beda banget karena Kak Ciko, aku ternyata lebih bisa dikatakan lebih apa yang aku lihat pada saat itu akan kutuliskan dalam lirik laguku gitu. Jadi dari kejadian nyata, wah ini asik, masukin. Iya. Ini aku suka, ini menurutku enak nih, masukin gitu. Iya. Betul. Nggak pakai baca sastra, nggak pakai. Iya. Kasarnya ya. Dulu sebenarnya itu kayak ini salah satu cerita lucu juga sih. Dalam artian ini cerita lucu dan romantis ala. Di lagu Sore Sebelum Hujan itu ada lirik matahari masih menunggu kita. Itu berapa belas tahun yang lalu lah ya. Ketika memang masih seru-seru gitu. Dalam artian aku ingat momen itu ada satu kata matahari masih menunggu kita. Kebayang nggak Kak Ciko? Ketika lagi di motor nih, gitu bareng gebetan asik. Iya. Si ceweknya bilang karena kan waktu itu memang tempatnya tuh di ketinggian tuh. Si ceweknya aku masih ingat Lembang ya.
ayo cepetin. Matahari masih nungguin kita loh. Sebenarnya itu perempuan harusnya dapat royalti. Iya. Ya enggak lah, itu kan bahasa umum ya, Iya, bahasa umum. matahari masih nungguin kita loh. Wah, nah itu mungkin ada apa ya? Ada emosional, ada apa namanya? Bahwa pada saat itu tuh, ayo kamu harus cepet nyampe, gini. Biar kalau misalkan kita cepet nyampe, kita masih bisa nikmatin view-nya. Matahari, Gitu. iya. Matahari masih nungguin kita loh. Oh gitu. Akhirnya coba aku kemas juga gitu kan. Oh, bercerita lama-lama gitu kan. Nah kayak gitu sebenarnya itu tuh salah satu kekuranganku dalam menulis, Mas Ciko, Mas Bagus. Gitu, Kak Ciko. Iya, karena tetap enak loh. Enggak, maksudnya saya dengerin lagu-lagunya tetap enak. Jadi yakin masalah teknik apa ya menulis lirik dan lagu. Tapi kita sebagai pendengar, ini jujur saya sebagai pendengar, saya ngerasain enak. Kayak kita tuh kita diceritain, kita dengerin musik diceritain, kita enak gitu loh. Bukan konsentrasi khusus pada satu lagu, enggak. Jadi kayak tadi bener kayak apa obrolan tadi kayak ngobrol. Betul. Iya, kita dengar, kita delivery-nya gitu, kita nyampainya gitu. Enak. Maksudnya tetap enak. Jadi lupakan masalah teknis lirik, harus ada rima apa segala macam itu kan. Betul. Kalau bisa cek ini enggak apa-apa, tetap dengan stylenya kita masih enak kok sebagai. Ya, benar enggak gitu. Ya, gue kan salah satu pengagum rahasia. Gue agak gengsi aja. Pengagum sebenarnya. Dia tahunya dikit-dikit aja. Dia keren banget sih. Dan menurutku nih Mas Bagus, dia itu justru kekuatannya justru malah ya udah stylenya begini aja, justru nggak perlu nggak perlu pakai kekuatan kata-kata puitis pujangga message-nya sampai kok. Message-nya sampai banget. Iya. Kalau aku. Terus yang aku rasakan tuh kalau denger musiknya Kak Ican itu ya enak aja gitu, bikin iya. Asik aja gitu. Jadi banyak hal yang pengen dilakuin. Satu ya kalau ini aku pribadi kita dengerin ceritanya sore-sore gitu misalnya sebelum hujan. Terus gua mundur dulu selangkah. Itu tuh kayak gambarannya ada. Itu di sisi lirik. Nota. Dan belum lagi di sisi gitarnya. Ini gimana dia? Dong kecengceng di kapo apa di apa ya itu. Jadi ini kan brengsek juga gitu. Gitu. Itu dari sisi musikal. Satu lagi yang lupa kita bahas tadi. Kak Ciko, satu lagi yang lupa kita bahas tadi. Oke. Suaranya, vokalnya nggak nguatin itu. Vokalnya. Gimana kan? Ya, cewek langsung kelepak-kelepak gitu. Iya, makanya ya. Maksudnya kalau aku lihat tuh formulanya tuh karena basicnya dari kejujuran, Mas. Itu jadi impact-nya kemana-mana ternyata. Itu walaupun itu jurus lama, kata orang-orang jurus lama. Kekuatan itu. Iya, jujur itu ternyata gila impact-nya. Nah, justru nggak, soalnya jarang ya pemain akustik dengan vokal dan yang sekomplit itu. Jarang. Makanya tadi saya kan ngomong sempat saya itu udah lama nggak dengerin akustikan, kok ini enak gitu aku dengerinnya. Gitu. Dan tadi katanya Kak Ciko tadi, teknik-tekniknya juga kaya sehingga membuat lagu sederhana jadi berkelas. Ya itu aja deh jawab dari lagu-lagu sederhana jadi berkelas dan enak dinikmati. Iya loh. Kalau nyanyi itu referensinya kalau tahu kalau nyanyi referensi itu apa justru kalau nyanyi itu sendiri kalau nyanyi itu sendiri justru apa ya, itu yang sampai sekarang aku nomor 2 kan Mas Kak Ciko. Ya. Iya, karena lebih berprinsip pada aku itu gitaris bukan penyanyi. Dan tapi kalau misalkan memang orang tetap kekeh pengen bilang aku penyanyi, gini aja deh, pilihannya adalah aku seorang pemain gitar yang bisa nyanyi, mungkin gitu. Aku rata-rata nih, kalaupun di press release atau seorang penyanyi itu pasti tolong ganti. Iya. Protes lu ya. Iya, protes. Anu Kak Ciko, bayarannya double kalau gitar. Ini kalau tambah nyanyi tambah lagi. Iya.
Dan enaknya dia nggak perlu bayar player lain, gue tahu. Sendiri Itu aja bisnisnya nenteng gitu. gitar udah. Biar budgetnya nggak dibagi-bagikan, aku aja. Kalau pakai vokal sekian, kalau nggak pakai vokal sekian. Ya tapi ya kenapa ini aku sampein ke Mas Bagus ini. Kenapa gue manggil Ican dan kebetulan akhirnya dia bersedia, itu satu keuntungan buat teman-teman ya, karena teman-teman harus tahu ini, menurut gue ini orang yang sangat unik, sangat bertalenta, perlu dipelajari karya-karyanya. Kalau menurut gue itu, kalau perlu kita contek habis semua gayanya. Itu kan pengalaman bertahun-tahun. Nah, satu lagi ini gue ke pertanyaan ini, mungkin kalau mungkin ada tips gue dari Kakak Ican itu, gimana sih kalau kita pengen belajar sesuatu yang sulit, stepnya gimana? Nah, terutama mungkin khususnya di akustik gitu. Nah, balik lagi kalau secara teorinya mungkin itu apa namanya? Semisal nih Kak Ciko, aku apa namanya? Kayak secara teknisnya itu masih umum kok dalam artian kita harus lebih bersabar ketika memang harus belajar dari nol gitu, karena apa namanya itu tuh akan banyak ngebangun segala sesuatunya, terlepas itu cara mendengar kita, terlepas cara bermain kita, terlepas cara berpikir kita, itu tuh kompleks sebenarnya ketika kita mulai dari nol gitu. Kompleks dalam artian toh nanti baiknya buat kita sendiri kok. Karena ya salah satu contoh nih, kalau misal nih Kak Ciko ya, kayak nah ini yang memang sering aku lakuin di rumah nih. Ketika ada metronom ya gitu. Kayak misalkan kayak bisa nih. Seperti teori sebuah pisau, akan semakin sering diasah dia akan semakin tajam. Begitu pula dengan apa yang selalu kita latih kali ya. Nah, cara melatihnya mungkin kurang lebih sama seperti itu Kak Ciko. Apapun, entah itu bentuknya melodi ataupun itu semisal bentuknya ritme, semisal itu adalah teori yang sangat-sangat apa namanya, cara latihan yang selalu aku lakuin dimanapun, misal lagi di mana itu salah satu latihan yang memang kayaknya setiap orang harus ngelakuin itu deh gitu. Ketika dia iya kan, dalam artian semisal nih yang harus kita kejar itu adalah semisal kayak tadi kalau misalnya di ritme gitu Kak Ciko. Simple sih sebenarnya. Iya, cuma konsistennya aja susah, nggak semuanya bisa. Tapi rata-rata entah apa namanya, memang, nah makanya aku tuh jarang banget nge-share tutorial sebenarnya. Karena memang apa namanya,
orang itu akan cepat boring dengan cara bermainku ketika itu jadi sebuah tutorial, Kak Ciko. Karena apa latihannya gitu bosenin gini. Enggak. Padahal itu tuh apa namanya? Kita kembali ke konteks yang tadi, itu tuh kita mulai dari nol, di mana kita harus belajar kayak merasakan sesuatu, mendengarkan sesuatu, dan berpikir apa yang harus dilakuin nih. Gitu, Kak Ciko. Itu kompleks sebenarnya. Cuman mungkin karena orang nggak tertarik nih, misal buat belajar memang dari nol bla bla segala macam, yang pada akhirnya sampai sekarang, dan itu menjadi prinsipku yang kita singgung dari awal tuh adalah ya udah berarti aku harus dalam artian ngajak orang, kalau misalkan pengen belajar, kamu bisa belajar kok dari lagu-lagu yang memang sudah aku publish gitu ke halayak ramai. Orang akan bisa belajar dari situ kok, gitu kasarnya. Nih kayak nah. Nah, itu sebenarnya gue sampai mau nangis nih Mas Bagus. Gimana? Itu sebenarnya basic ketika orang ingin belajar ragtime gitar. Iya kan, ragtime gitar. Waktu itu sempat disinggung juga. Iya, boom cik, Tommy Emmanuel gitu kan. Dengan progresi chord yang memang sederhana, semua orang pasti bisa memainkannya. Kasarnya kan A minor ke D gitu. Ya. Terlepas dari sini, nah ini hal yang memang aku harus kasih aku harus kasih clue orang nih bahwa ini salah satu teknikku yang aku suguhkan. Semisal itu hanya beberapa not kayak gini Kak Ciko. Semisal, nah ini masih umum sebenarnya. Nah, itu aku coba-coba. Itu ya, itu. Ya. Gitu kan. Aksen di itu ya. Iya, gitu. Coba-coba. I see. Enak. Gila. Tuh. Ngeri sih. Gimana Mas Bagus nih? Aku jadi gimana? Kalau saya dengerin lagu-lagunya tuh kayak kita dibawa ada yang sisi masa lalu musik zaman itu ya. Betul, itu era betul. Apa ya itu? Itu ragtime. Ya itu sama ada beberapa ya. Betul. Bluesnya juga bukan blues yang sekarang itu bluesnya. Betul. Itu era-era kalau misalkan ya khususnya lagu yang tadi itu tuh kalau misalkan di blues itu ada yang namanya East Coast Blues. Nah, mereka menyebutnya seperti itu. Mungkin salah kayak basicnya sih dari kayak kayak ada itu tuh yang aneh, itu yang mungkin pengamen tadi teman-temannya pada bilang itu ada yang sesuatu yang unik itu di situ referensinya. Ya. Dia ada Big Bill Bronzy, ada apa namanya? Ada Big Bill Bronzy, ada Doc Watson, ada apa lagi ya? Yang memang benar nih Big Bill Bronzy nih, kayak dia lebih ke kayak apa namanya? Reklamnya.
Ya, kurang lebih gitu. Kayak kita dibawa di sana itu di Amerika. Mana Terus Ki, coba? kalau boleh tahu pertama kali menyenangi jenis musik apa, terus kemudian musik apa yang paling menginfluence? Nah, sebenarnya apa namanya justru dulu karena memang awal tuh SMP tuh belajar klasik loh. Jadi abis dari situ ketika kita pengen ngeband, justru dulu aku sempat belajar loh yang namanya apa namanya kayak ya sebenarnya itu kan Yngwie Malmsteen. Aku dulu sempat suka banget, sempat suka banget, wow segala macam. Nah tapi dari situ berkembang, ada beberapa saudaraku di rumah tuh kayak pamanku punya rekaman kaset gitu yang isinya tuh ada Gary Moore. Nah memang apa namanya kita belajar dari lagu populer dulu Mas, gitu Mas Bagus. Kita belajar dari lagu yang memang populer dulu. Nah dari situ ketika memang ingin mengembangkannya pasti kita cari ini rootsnya di mana. Iya, rootsnya siapa sih sebenarnya? Yang pada akhirnya makin kesini justru yang aku dengerin roots musiknya. Kayak misal di era ya kayak Ragtime Blues gitu, ada Big Bill Bronzy, ada siapa lagi? Ada kalau misalkan di kulit putihnya tapi tetap dengan Ragtime Blues itu ada Doc Watson, ada ya salah satunya yang memang bener-bener entertaining dan genius itu Tommy Emmanuel gitu kan, yang memang wah gitu sih Mas, yang pada akhirnya apa namanya kita lebih ingin tahu ini rootsnya seperti apa sih, ini dari tahun mana, yang pada akhirnya oke. Yang pada karena justru dulu itu khususnya untuk kayak musik-musik ragtime blues itu mereka lebih tidak beraturan, mereka lebih kepada kenyamanan bermain, terlepas mainnya cuman dua, cuman pakai Dua jari. iya, cuman pakai dua jari kayak nah, itu kan memang kayak mancis, ini kok bisa oh ternyata memang, tapi akan ada tahun di mana hal itu tuh akan dikembangkan gitu Ya. akan dikembangkan ya, misal kayak Gue malah jadi malas nanya, enak dengerin aja satu album. Ya nggak, kalau satu album kan nggak live Nggak kuat bayarnya. Nah, sama satu lagi ini bukan satu lagi sih, mungkin beberapa kayak teknis kayak di apakah Aichan itu karena tadi awalnya di klasik semua jarinya dipakai, tangan kanannya atau kelingkingnya aktif atau gimana? Nah, atau kebiasaan Aichan? Kalau untuk teknik itu sendiri lebih kepada apa yang bisa kita jangkau dengan mudah. Sebenarnya itu Kak Ciko. Apa yang bisa kita jangkau dengan mudah. Makanya, nah ini salah satu memang apa namanya? Pick yang sering aku gunain nih, kayak aku pakai tampik nih gitu. Oh, yang di jempol ya? Aku bisa pakai pick biasa juga kebutuhannya nih, ketika ada memang lagu-lagu yang memang rata-rata sih lagu populer, ketika dia butuh strumming gitu kayak. Nah, itu aku masih pakai pick gini juga, cuman memang fungsinya udah beda. Aku udah nggak bisa full pakai ini Kak Ciko. Ya. Gitu.
Oke. Nah, ini Kak Ciko jago banget kalau udah main kayak gitu deh. Walah. Enggak lah. Aku tuh aliran hoki kok. Kak Ciko tuh adalah bikin nyaman orang. Enggak. Ngiringin orang betah gitu. Penyanyi tuh betah, pada betah tuh. Makanya bahaya banget tuh Mas. Yang dibahas tuh Itu bukan ada gua. balance-nya soalnya. Ada Lu balance-nya. Apa banget? Gua hostnya. Berarti. Nah, aku seringnya Pak. Ya. Nah, ini Kayak apa namanya? Sebenarnya kalau misalkan konteksnya ragtime ya, kurang lebih akan seperti itu Kak Ciko. Ya. Boom. Itu 2 jari. Ini aku pakai 3 jari 3. karena ada harmoninya ya. Ya, ada senar 2 nih, senar 2 yang aku mainin juga. Ya, harmoninya nih. Ya. Aku butuh solnya ya. Ya. Butuh 5-nya tuh ya. Tapi tidak memungkinkan juga untuk ketika misal main kayak rata-rata sih maksimal sampai jari ya, sampai jari manis. Rata-rata maksimal aku main. Ya. Kita kayaknya enak tiduran gitu ya. Dimainin aja. Ya, parah gila. Ya. Kalau untuk si ya penjarian jajah di kanan. Berarti kadang-kadang memang ada butuh arpeggio yang Iya, betul. Kalau tangan kiri gimana? Apakah aktif apa tidak? Enggak, justru ini rata-rata fungsinya linking itu ketika memang kebutuhan chordnya tuh misal gitu kayak kan ya. Paling tapi rata-rata kalau misalkan konteksnya misal aku lagi improvisasi jarang banget aku aku pakai. Jarang banget. Ya. Apalagi misal lagi main blues atau main gitu. Gitu. Aku lebih fokus ke 3 jari aja kan. Ya.